konsep ajaran Syekh Siti Jenar tentang ketika manusia menjadi Allah dan Allah menjadi manusia. Kalimat yang sepintas terdengar kontroversial, bahkan bisa disalahpahami jika hanya dibaca sekilas saja. Tetapi, jika kita mau duduk sejenak dalam kesadaran yang jernih dan membuka pintu hati dengan penuh kehati-hatian serta rasa cinta kepada kebenaran, maka akan tampak bahwa makna dari ungkapan ini bukanlah bentuk kesesatan, melainkan simbol dari kedalaman makrifat seorang sufi dalam memahami wujud sejati manusia dan hakikat ketuhanan. Syekh Siti Jenar bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah seorang wali, seorang arif, yang tidak bicara sembarangan kecuali dengan bahasa hakikat. Maka ketika beliau berkata bahwa manusia bisa menjadi Allah, dan Allah menjadi manusia, itu bukan berarti menjadikan diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun yang sombong, melainkan mengungkapkan pengalaman ruhaniah tentang sirnanya ego manusia dalam samudra wujud Allah. Ini yang disebut oleh para sufi sebagai fana, lenyapnya keberadaan makhluk dalam lautan makrifat al-haq. Bayangkan, seperti sebatang kayu yang terbakar habis menjadi api. Di titik itulah, kayu sudah tidak lagi disebut kayu, karena ia telah larut dalam hakikat api itu sendiri. Ungkapan manusia menjadi Allah dalam konteks tasawuf adalah bentuk ekspresi spiritual yang menggambarkan bahwa sang hamba telah melepaskan identitas duniawinya dan yang ada hanya kesadaran ilahiyah. Bukan berarti dia berubah hakikat menjadi Tuhan, tetapi dia tidak lagi melihat dirinya sebagai aku yang terpisah dari Allah. Dalam istilah Imam Al-Hallaj yang terkenal, ini mirip dengan ungkapan Ana al-Haq. Aku adalah kebenaran. Apakah Al-Hallaj mengaku Tuhan? Tentu tidak. Justru yang dimaksud adalah sang diri sudah tidak lagi memiliki rasa memiliki atas dirinya sendiri, yang berbicara, yang bergerak, yang mencinta, yang menyapa. Semuanya adalah karena Allah. La haula wa la quwata illa billah. Lalu bagaimana dengan Allah menjadi manusia? Sebenarnya ini bukan berarti Allah berinkarnasi atau menjelma seperti dalam konsep kepercayaan tertentu. Tasawuf tidak mengenal Tuhan berubah bentuk. Yang dimaksud dalam kalimat di atas adalah manifestasi sifat-sifat Allah yang termanifestasi dalam diri manusia. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk? Bukankah Allah sendiri meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia? Maka wajarlah jika para arifin melihat bahwa dalam diri manusia ada pancaran ilahi yang sangat mulia. Namun itu hanya bisa dirasakan, bukan sekadar dicerna oleh logika semata. Inilah yang dimaksud dengan insan kamil, manusia sempurna, yang telah menjadi cermin bagi Tuhan. Saudaraku, di titik inilah saya mengajak panjenengan semua untuk tidak hanya menyimak sepotong-sepotong, karena pemahaman seperti ini tidak bisa ditarik kesimpulannya hanya dari potongan kalimat. Butuh kejernihan hati dan kebeningan jiwa untuk bisa menangkap getaran makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol para sufi. Maka tolong, simaklah video ini sampai akhir agar tidak salah paham dan tidak terjebak dalam penilaian yang keliru. Kalau dirasa bermanfaat, dengan tulus saya minta dukungan panjenengan semua untuk bantu like dan subscribe channel Ruang Sufi ini, supaya kita bisa terus menjelajahi samudra makna bersama. Dukungan itu kecil bagi panjenengan, tapi sangat besar artinya untuk keberlangsungan dakwah ini. Baik saudaraku, mari kita lanjutkan. Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan manusia untuk merasa jadi Tuhan, tapi justru mengajarkan manusia untuk lenyap dari dirinya sendiri agar yang hadir hanya Allah. Bukankah selama ini kita terlalu sibuk dengan aku atau pengakuan? Aku yang punya kehendak,
aku yang merasa mampu, aku yang merasa memiliki segalanya. Padahal hakikatnya, semua itu hanyalah titipan. Maka ketika seorang sufi berkata, aku adalah Allah, itu bukan dalam makna ego yang menuhankan diri, tapi justru karena egonya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ini bukan konsep untuk disombongkan, tetapi untuk merendahkan diri sedalam-dalamnya kepada Sang Pencipta. Jika kita lihat dari lensa para sufi besar seperti Ibnu Arabi, maka akan semakin jelas bahwa konsep ini bukan tentang perubahan esensi, tapi tentang tajalli, penampakan sifat-sifat ilahi dalam ciptaannya. Seperti matahari yang sinarnya hadir di cermin. Cermin itu bukan matahari, tapi memantulkan cahaya matahari. Dan saat cermin itu jernih, kita seolah-olah melihat matahari di dalamnya. Maka seorang sufi yang telah mencapai ma'rifat sejati, hatinya menjadi cermin yang bersih, memantulkan cahaya Allah tanpa sedikit pun hijab. Inilah makna yang tinggi dan luhur, bukan ajaran yang menyesatkan seperti yang disalahpahami sebagian orang. Hanya mereka yang mengunyah rasa dan menyelam dalam samudera batin yang bisa mengerti. Dan untuk mencapai titik itu, butuh bukan hanya ilmu, tapi juga perjalanan, mujahadah, dan ketulusan yang tak henti. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita menyelami ajaran-ajaran para sufi seperti Syekh Siti Jenar, kita diajak untuk tidak sekadar melihat permukaan kata, tetapi memahami denyut rohani yang mengalir di balik ungkapan itu. Para sufi itu bukan sekadar ahli syariat, mereka adalah ahli rasa. Mereka melihat dunia tidak hanya dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang tajam. Dan inilah mengapa mereka seringkali berbicara dengan bahasa simbol, karena bahasa lahir tidak selalu cukup untuk menjelaskan pengalaman batin yang dalam. Pernah satu kali seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, apakah engkau sudah melihat Allah?" Sang guru menjawab, "Aku tidak melihat selain Allah." Apakah ini berarti sang guru telah menjadi Tuhan? Tentu tidak. Yang dimaksud adalah, dalam kesadarannya, dia sudah tidak lagi memandang dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari kehendak dan kehadiran Allah. Segala sesuatu menjadi tanda-tanda kehadirannya. Daun yang gugur, angin yang bertiup, bahkan tangisan anak kecil sekalipun, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang hidup. Dan ketika seseorang hidup dalam kesadaran seperti itu, maka dia bukan lagi hamba yang terikat ego, melainkan ruh yang senantiasa menyatu dengan Sang Maha Ada. Kita ini, saudaraku, diciptakan dengan potensi untuk sampai kepada Allah. Tapi seringkali kita malah terjebak dalam keakuan. Kita ingin dikenal, kita ingin dihormati, kita ingin diakui. Padahal semakin kita ingin dikenal, semakin kita jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, semakin kita tidak ingin dikenal, semakin Allah memperkenalkan kita kepadanya. Inilah paradoks yang sering disampaikan oleh para sufi. Mereka tidak menuntut dunia mengenali mereka, karena yang mereka cari bukan pujian makhluk, tapi keridhaan Sang Khalik. Dan dalam titik itu, mereka merasakan bahwa semua yang mereka miliki bukan lagi milik pribadi. Bahkan diri mereka pun bukan milik mereka. Segalanya adalah milik Allah. Makanya, jangan heran kalau dalam ajaran Syekh Siti Jenar kita dapati ungkapan-ungkapan yang membingungkan akal. Karena memang itu bukan makanan akal, melainkan makanan ruh. Akal hanya bisa mengantar sampai gerbang, tapi ruh yang akan menembus ke dalam. Maka kalau kita ingin memahami, jangan buru-buru menilai. Duduklah dalam tenang, berzikirlah, dan biarkan hati kita menyimak pelan-pelan. Bukankah Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat dari urat leher kita? Maka wajar kalau ada seorang arif yang berkata bahwa dirinya telah menyatu dengan Allah, bukan secara jasad, bukan secara zat, tapi secara kesadaran dan penyerahan total. Di sini kita mulai memahami bahwa konsep manusia menjadi Allah dan Allah menjadi manusia
Itu bukan soal pertukaran zat atau keberadaan, tapi soal bagaimana manusia bisa menanggalkan dirinya dan membiarkan Allah hadir dalam seluruh kehidupannya. Seperti tong kosong yang siap diisi air, atau jendela yang terbuka agar cahaya bisa masuk. Selama kita masih merasa menjadi sesuatu, selama itu pula kita terhalang dari melihat keagungan Sang Maha Segalanya. Tapi saat kita rela tidak menjadi apa-apa, justru disitulah kita menjadi sesuatu yang berarti. Karena saat itulah Allah mengisi ruang kosong kita dengan nur-Nya. Bahkan dalam tarekat-tarekat sufi yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ungkapan semacam ini menjadi simbol pencapaian spiritual tertinggi. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan ajaran untuk semua tahap. Ini adalah makom para kekasih Allah. Bagi kita yang masih belajar, yang masih bergulat dengan syahwat dan dunia, maka cukupkan dulu dengan syariat. Tapi jangan tolak hakikat, karena syariat itu laksana perahu, sedangkan hakikat adalah lautan yang dituju. Dan Syekh Siti Jenar adalah sosok yang sudah berenang di lautan itu. Ia tidak sedang mengajak kita meninggalkan syariat, tapi mengajak kita menyelami maknanya yang terdalam, agar kita tidak terjebak hanya pada kulit dan lupa pada isi. Maka mari kita tata hati kita kembali. Jangan jadikan pembahasan seperti ini sebagai bahan debat atau sensasi, tapi sebagai cermin untuk melihat sejauh mana kita sudah menempuh jalan menuju Allah. Jangan biarkan ego kita merasa paling tahu, karena bisa jadi justru ketika kita merasa paling benar, saat itulah kita sedang jauh dari kebenaran. Biarkan ilmu ini menyentuh hati kita, bukan hanya mengisi kepala kita. Sebab hati yang disentuh oleh Allah akan lebih mudah menerima cahaya daripada kepala yang penuh logika, tapi tertutup oleh rasa merasa benar sendiri. Dan ketika kita membiarkan diri larut dalam arus makna yang begitu dalam ini, pelan-pelan akan terasa bahwa sesungguhnya ajaran semacam ini bukan sedang meniadakan syariat, tapi justru menuntun untuk sampai ke inti syariat. Karena syariat itu ibarat kulit, dan hakikat adalah isinya. Tidak ada buah yang tanpa kulit, tapi jangan pula kita hanya memeluk kulit dan lupa merasakan manisnya isi. Syekh Siti Jenar tidak sedang menolak syariat, tapi Syekh Siti Jenar mengajak kita untuk menembusnya, agar kita tidak terjebak dalam rutinitas ibadah yang kosong. Sehingga kita bisa sampai pada rasa hadirnya Allah dalam setiap sujud, dalam setiap helaan nafas, dalam setiap gerak dan diam. Orang-orang seperti beliau, para sufi, seringkali tidak dipahami karena mereka berbicara dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka telah menyaksikan, bukan sekadar membaca. Mereka telah mengalami, bukan hanya membayangkan. Maka jangan heran jika ucapan mereka kadang mengguncang dan membingungkan. Karena apa yang keluar dari lisan mereka bukan sekadar ilmu, tapi pengalaman ruh yang dalam, yang tak bisa diwakilkan oleh kata. Disinilah kita belajar rendah hati, bahwa tidak semua hal harus langsung kita pahami dengan akal kita yang terbatas. Kadang butuh hati yang hening dan kerendahan jiwa untuk bisa menangkap apa yang sejatinya sedang diungkap. Saudaraku, mungkin inilah sebab mengapa dalam tradisi para arif billah, ilmu hakikat tidak langsung diajarkan kepada semua orang. Karena kalau belum siap, justru akan membawa kebingungan, bahkan bisa jadi penolakan yang keras. Bukan karena ajarannya keliru, tapi karena kita belum cukup tenang untuk mendengarnya. Sama seperti mata yang baru terbiasa di tempat gelap. Jika tiba-tiba disorot cahaya terang, bukan tercerahkan, tapi justru silau dan sakit. Maka cahaya kebenaran itu pun harus masuk dengan perlahan, melalui kesiapan batin, dengan hati yang tenang, dan jiwa yang mau belajar. Dan jika kita renungkan lebih dalam lagi, ajaran semacam ini juga sangat erat dengan konsep ihsan dalam Islam. Ihsan artinya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu.
Ini bukan sekadar motivasi spiritual, tapi petunjuk bahwa pada titik tertentu, seorang hamba bisa sampai pada kesadaran yang penuh akan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Maka tidak heran jika para sufi yang telah mencapai makom itu merasa seolah tidak ada jarak antara dirinya dan Tuhan, bukan dalam arti fisik, tapi dalam rasa, dalam kesadaran, dalam kedekatan yang tak bisa dilukiskan dengan bahasa manusia biasa. Di titik inilah kita mulai bisa sedikit memahami mengapa Syekh Siti Jenar menyampaikan konsep manunggalnya Kawulo lan Gusti. Itu bukan persatuan zat, tapi persatuan rasa, persatuan kesadaran. Bahwa seorang hamba bisa begitu larut dalam cinta, hingga tak ada lagi yang tersisa dari dirinya selain kehadiran sang kekasih. Dan di titik inilah keakuan lenyap, kemilikan hancur, kehendak tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Maka jika ia berkata, "Aku adalah Allah," itu bukan karena ia merasa berkuasa, tapi justru karena ia tidak lagi merasa memiliki apapun, termasuk dirinya sendiri. Inilah yang oleh banyak orang sulit dicerna, karena terlalu terbiasa hidup dalam batas-batas jasad, logika, dan ego. Padahal tasawuf justru mengajak kita menembus semua batas itu, bukan untuk lepas dari syariat, tapi agar bisa menghayatinya lebih dalam. Bukan untuk memberontak dari hukum, tapi untuk meneguhkan bahwa hukum tanpa cinta, tanpa makna, hanya jadi kerangka kosong. Maka ajaran semacam ini bukan untuk dilecehkan, tapi untuk direnungkan. Bukan untuk dibantah dengan cepat, tapi untuk ditadaburi perlahan, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menyelami. Dan seringkali saudaraku, yang membuat seseorang menolak ajaran semacam ini bukan karena isi ajarannya keliru, tapi karena hati yang belum terlatih menampung kedalaman samudra ilmu hakikat makrifat. Karena dalam ajaran ini ada perasaan takut, ada pertentangan dalam batin, karena memang ajaran seperti ini mengguncang keimanan awam. Ketika seseorang sudah terlalu nyaman dengan agama yang hanya sebatas ritual, maka ajakan untuk menyelam ke dalam samudra makna terasa menakutkan. Padahal justru di sanalah ruh agama hidup. Para wali dan sufi tidak pernah mengajak manusia keluar dari Islam. Justru mereka menuntun kita untuk masuk lebih dalam ke jantung Islam itu sendiri, yakni cinta, ikhlas, dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Bahkan, kalau kita jujur, ajaran seperti ini membuat seseorang menjadi sangat rendah hati. Karena orang yang sudah mengerti bahwa semua ini hanyalah peran dari Allah, tidak akan sibuk membanggakan amalnya. Ia tahu, bukan karena dirinya bisa sholat lalu ia menjadi mulia, tapi karena Allah yang memberinya kekuatan untuk sujud. Ia tidak lagi menepuk dada atas dzikirnya, karena ia sadar yang menggerakkan lidahnya pun adalah Allah. Maka hamba seperti ini tidak sombong. Ia tenang. Ia tidak mudah marah ketika dihina, karena ia tidak merasa memiliki harga diri yang perlu dibela. Ia tidak gelisah ketika kehilangan, karena ia tak pernah mengaku memiliki. Segalanya titipan, dan dalam titipan itu tak ada yang perlu disombongkan. Ini sangat berbeda dengan orang yang hanya memahami agama pada lapisan luar. Kadang, yang banyak bicara soal kesesatan justru yang belum pernah menempuh perjalanan rohani. Yang sibuk menghakimi adalah mereka yang belum pernah menangis dalam sepi karena rindu kepada Allah. Maka berhati-hatilah saudaraku. Jangan sampai kita terjebak dalam merasa benar sendiri lalu kehilangan adab kepada kekasih-kekasih Allah. Bukankah Nabi kita pun pernah bersabda bahwa di akhir zaman banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi hanya sampai ke tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati. Ini adalah peringatan bahwa ilmu saja tidak cukup tanpa rasa. Kita tahu bahwa tidak semua orang akan memahami hal ini dalam sekali duduk. Tapi jika hati kita terbuka,
maka perlahan semua akan menjadi terang. Karena ilmu seperti ini sebagai